Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini koreksinya lumayan juga ya, 1%-an ke level 8.152 walaupun tadi sempat hijau dulu di awal market, cuman nggak tinggi-tinggi banget sih, mentok eh, di 8.250-an ya untuk harga tertinggi hari ini. Cuman habis itu turun dan turunnya cukup dalam di 8152. Coba kita lihat apakah turunnya IHSG hari ini itu disertai distribusi atau enggak ya. Hari ini tanggal 22 Oktober, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau secara keseluruhan juga sebenarnya hari ini itu asingnya masih masuk ya, masih net buy walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, dan yang paling banyak dibeli oleh asing masih BBCA. Hari ini asingnya net buy lagi walaupun cuma 235 M ya, nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, tapi paling nggak asingnya masih masuk. Jadi walaupun BBCA hari ini merah, koreksi 3%-an, itu semoga aja cuman koreksi wajar ya. Nanti kita akan cek, karena asingnya juga masih terus akumulasi. Kemudian selain di saham bank BCA, hari ini untuk asingnya juga masih masuk di ASII sebesar 166 M, kemudian di PDRO, AMRT juga masuk. Tapi untuk nilainya ya seperti ini, untuk asing masuk hari ini itu nggak sebanyak yang kemarin. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank BRI ya. Net sell 240 M untuk asing di saham Bank BRI. Kemudian di Antam net sell 57 M. Harga sahamnya turun lagi ya untuk Antam. Kemudian Bank Mandiri, Bank BNI juga hari ini koreksi dan aslinya distribusi walaupun nggak terlalu banyak ya. Semoga aja turunnya IHSG ini masih koreksi wajar dan tren besarnya masih bullish ya kalau melihat asing masih masuk di BBCA dengan jumlah yang lumayan banyak. Kalau kita lihat mungkin turunnya IHSG hari ini ya karena ini ya, karena asing masuk nggak sebanyak yang kemarin. Jadi turun. Semoga aja ya koreksi wajar gitu aja ya. Dan untuk area support resistennya sebenarnya masih sama ya. Untuk supportnya masih dalam dan resistennya masih di 8.300-an. Kita lihat aja kalau misal besok merah di hari Kamis ya. Ya mungkin kalau mau entry cari saham-saham yang lagi nguji support ya. Tapi coba kita lihat untuk kondisi market dulu secara global hari ini gimana. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dulu, pas video ini kita buat turun lagi ya di level 107 ribuan US dollar per coin, dan ya hitungannya sih masih di area-area sini sih. Maksudnya di 107, 110, 108 masih di level itu. Kalau kita lihat secara jangka panjangnya masih di atas ya, sideways di level atas. Jadi hitungannya belum koreksi dalam lah untuk Bitcoin ke harga 107 itu setelah nyentuh level 120-an ribu ya. Ke 107 ribuan itu masih koreksi wajar untuk Bitcoin. Kita lihat di sini yang menarik untuk harga emas makin turun ya. Pas video ini kita buat untuk harga emas walaupun turun ini cuman masih di atas 4 ribuan ya, jadi nggak bisa dikatakan murah juga, tapi koreksinya udah lumayan dalam sih. Waktu itu kalau nggak salah kan sempat ke 4.000 berapa, 4.300-an ya, dan ini koreksi ke 4.000 itu kan ya hitungannya udah koreksi dalam. Jadi bisa dipantau ini untuk emas ya. Jadi kalau sebenarnya kalau emas itu makin turun, itu bagus untuk indeks saham. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat patokan harga emas sekarang, di harga 4 ribuan yang udah koreksi dari harga tertingginya 4.300-an, yaitu
sentimen bagus untuk pasar saham secara global ya, bukan cuma IHSG aja, pasar saham Amerika, pasar saham Eropa, pasar saham Asia itu harusnya bagus kalau harga emas koreksi karena safe haven-nya berkurang ya otomatis aset-aset beresiko yang akan naik seperti saham. Jadi bisa dipantau untuk harga saham ya untuk habis emas koreksi setelah ini. Kalau emas makin turun lagi di bawah 4.000 ya itu kemungkinan IHSG mudah-mudahan mulai rebound lagi ya. Untuk harga emas ya kalau kita lihat teknikalnya kemarin ya ternyata kemarin itu ya mungkin yang ngikuti sampai pasar Amerika tutup itu bisa mantau ya ketika berada di area support ya. Kemarin itu masih dijaga sih sampai dini hari berarti ya sampai kemarin dini hari semalam itu untuk emas turun ke area support tak kirain dijaga ternyata hari ini lanjut turun lanjut turun ke level 4.000-an ya. Jadi kalau secara Fibonacci ini supportnya lumayan dalam untuk emas tapi nggak ada jaminan buat ke 3.700 ya karena trennya ini kan masih bullish. Kalau kita cari kira-kira area-area potensial terjadi pullback untuk harga emas itu ada di level berapa ya, kita akan coba cek dengan harga resist tertingginya ya di 4.300-an dengan support di mana ya? Supportnya di sini aja di area 3.000-an ya. Jadi untuk area supportnya masih di mana tadi? Untuk harga sekarang untuk supportnya di 3.900 ya, bisa pantau level itu untuk nanti malam ya. Nanti malam atau buat teman-teman yang mantau untuk harga XAU-USD bisa pantau level ini. Mungkin yang udah ambil buy di sini kalau tujuannya untuk trading di area support sebenarnya tadi itu juga sempat hijau ya untuk emas. Jadi kalau nggak terlalu serakah ya harusnya diamankan aja. Karena untuk trading di XAU-USD dengan leverage naik beberapa pips itu kan juga profitnya udah lumayan ya untuk trading. Tapi kalau untuk jangka panjang ya agak beresiko kalau mau trading menggunakan futures yang pakai leverage untuk jangka panjang itu terlalu beresiko ya. Jadi namanya untuk scalping aja kalau trading di futures market. Dan untuk XAU USD sendiri di harga sekarang trennya masih bullish dan kalau mau ambil buy itu area support kuatnya di sini di 3950-an ya. Pantau level ini mungkin kalau misal sampai nanti pas pasar Amerika buka atau pas malam hari sekitar jam 9.10 itu volatile dan malah lanjut turun, pantau aja level 3940-50-an ya, ini support untuk XAU USD. Oke, mungkin seperti itu untuk saham untuk XAU USD ya, untuk komoditas emas bukan saham. Untuk pantauannya minggu ini masih ini ya, masih data inflasi Amerika dan kalau kita lihat indikatornya sih sebenarnya bagus ya untuk XAU. Sorry, bagus untuk US dollar. Karena di sini inflasinya naik dan naiknya juga ya nggak signifikan banget, jadi naiknya itu bagus lah untuk perekonomian untuk nilai tukar US dollar. Dan otomatis kalau US dollarnya menguat, harga emasnya koreksi. Jadi secara hukum ekonominya seperti itu. Jadi kita pantau aja untuk harga emas apakah bisa koreksi lagi atau enggak. Kalau harapan saya sih bisa ya, harapan ya. Misal koreksi sampai ke 3.000 bahkan ke 3.800 itu hitungannya kan masih di atas. Jadi harusnya nggak ngaruh-ngaruh banget ke pendapatan Antam ya. Ya Pak, ngaruh cuman masih yang tertinggi lah untuk pendapatan, harusnya pendapatan perusahaan-perusahaan komoditas emas untuk saat ini. Misal harga emas turun lagi sampai ke 3.500-an itu masih cukup mahal. Di makin turun itu sebenarnya makin bagus untuk ekonomi global ya. Itu indikatornya seperti itu. Jadi jangan berharap harga emas naik terus buat pemain saham itu nggak bagus sebenarnya. Tapi kalau buat yang investasi di emas, ya silahkan aja ya berdoa seperti itu karena ya nggak ngaruh juga karena untuk harga emas misal teman-teman belinya di Indonesia kan belinya pakai rupiah dan naik turunnya harga emas global itu juga tergantung
dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar ya. Jadi seperti itulah untuk gambarannya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk XAUUSD pantau 3.940-an ya. Coba kita lihat untuk kondisi beritanya ya, karena kayaknya sudah cukup lama nggak kita lihat ada berita apa sampai hari ini. Kalau kita cek di investing ya, ini MDKA, Telkom, MBMA top loser. Telkom koreksi ya, wajar ya. Jadi kalau Telkom hari ini turun misal 3%, 4%, 5% itu ya koreksi karena kemarinnya naik 11% kan. Ya santai aja. Kita lihat lagi ke bawah, harga Bitcoin hari ini stabil di 108. Untuk IHSG apa ini sentimennya ya? Kalau kita lihat di investing kayaknya belum, nggak ada sih yang jadi fokus banget untuk IHSG. Kayaknya masih ya gimana buyer sellernya ya. Kalau asing masuk kemarin naik, hari ini asing masuk sih, cuman nggak terlalu banyak koreksi. Ya pantau ini aja untuk IHSG, semoga aja habis nutup gap berarti di level 8.100-an ya. Pantau level itu kalau misal merah kemudian di atas itu ada tanda-tanda pullback untuk IHSG, yaitu kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham-saham yang sedang berada di area-area support. Oke, itu untuk indeks IHSG. Langsung aja kita akan cek saham yang pertama, yaitu saham Bank BCA ya. BCA hari ini koreksi 3%-an ya, walaupun tadi sempat open gap atas di awal market, dibuka hijau dulu, open di 8.700, kemudian turun, nggak bisa bertahan di area 8550, langsung jebol ya. Jebol dan close di 8.200. Sebenarnya mungkin buat teman-teman yang udah taking profit tadi atau kemarin ya, ini kesempatan sih kalau mau ambil buy lagi di saham Bank BCA. Bisa dipantau untuk besok ya, kalau bisa langsung hijau break di atas 8250 ya kemungkinan hijau. Cuman kalau misal lanjut merah itu support Fibonacci-nya lumayan dalam sih di 7.800-an. Ya semoga aja nggak turun lagi ke level ini ya, kalau melihat asing nggak distribusi aja. Itu saham Bank BCA. Kalau ya kembali lagi tujuan teman-teman masuk untuk swing atau invest atau scalping. Kalau invest di harga 8.200 itu juga hitungannya belum bisa dikatakan mahal ya untuk BBCA. Kalau melihat performanya yang cukup bagus, ya harusnya nggak terlalu mahal. Tapi kalau untuk swing ya disclaimer, kalau besok mau ambil buy pantau 8250 ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA, tapi kalau merah ya jangan buru-buru buat nambah muatan lagi ya, atau jangan buru-buru buat entry. Mungkin yang udah taking profit nanti bisa tunggu ketika mendekati 7825-an atau ada potensi pullback naik. Kita lihat bid overnya pas running trade. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini juga koreksi ya, dan asingnya keluar cukup banyak hari ini, walaupun tadi sempat hijau mencoba buat bertahan untuk Bank BRI di atas 3780 gagal. Sedikit open gap atas hari ini, opennya di 3790, sempat naik ke 3810, tapi habis itu turun dan jebol support lagi ke 3700. Kalau kita lihat asingnya hari ini net sell ya, paling banyak lagi nih di Bank BRI sebanyak 240 M. Oh ya, kita belum lihat untuk BBCA hari ini siapa yang akumulasi. Tanggal 22 ada BBRX yang akumulasi. Kalau kita perhatikan di sini, BBRX ini 100% buy ya di saham Bank BCA. Cukup banyak, BB 512,3 M, BB versi asing. Kemudian RX versi asing juga net buy 230,9 M. Yang keluar juga asing, AKZB. Jadi mungkin ini ya, asing juga ada yang distribusi banyak. Jadi kalau kita lihat di sini banyak retail yang keluar sih. XL, YP, XC ya, jadi cukup banyak retail yang taking profit hari ini.
Mungkin buat teman-teman yang hari ini udah taking profit, besok bisa dipantau ya untuk BBCA, siapa tahu bisa langsung hijau kan dan break dengan volume yang bagus di atas 8250. Nah, itu kesempatan mungkin yang mau follow trend, mudah-mudahan mulai bullish. Itu untuk BBCA ya. Kemudian untuk Bank BRI kita cek untuk transaksinya. Hari ini Bank BRI didistribusi oleh asing. Ini yang keluar itu didominasi broker-broker asing, AK, BK, YU, RX versi asing ya. Dan yang keluar, yang masuk untuk asingnya ZPIF itu nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya Netbuy dan didominasi retail yang masuk, harga sahamnya turun dalam. Ya untuk besok hati-hati aja untuk Bank BRI ini, kalau misal merah jangan buru-buru buat nambah muatan ya. Karena supportnya balik lagi di 3.600 dan 100 poin itu lumayan sih untuk Bank BRI. Ini di 3.700 ya. Kalau untuk trading nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang nggak mahal 3.700 untuk Bank BRI, bisa dipertimbangkan ya kalau mau untuk jangka panjang. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya, oh ya kita cek untuk Bank BRI apakah udah di update untuk laporan kuartal 3-nya belum ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Sempat hijau tadi sebenarnya untuk Bank Mandiri, lumayan tinggi sih, mencoba buat break lagi di atas 4390 tapi gagal. Ternyata tadi sempat ke 4460 ya untuk Bank Mandiri. Yang berapa tadi? Cuman sayangnya masih belum bisa breakout ya, mungkin karena IHSG-nya koreksi dan Bank BCA-nya juga koreksi. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini belum berhasil break di atas 4380. Resistnya masih di sini, jadi masih pantau level ini untuk minggu ini ya. Semoga bisa breakout. Tapi kalaupun gagal breakout ya harusnya di harga sekarang itu resikonya nggak terlalu gede ya. Walaupun masih malah turun lagi ya, itu malah kesempatan sebenarnya buat yang belum punya posisi. Tapi disclaimer ya. Kita lihat untuk transaksi hari ini di saham Bank Mandiri gimana. Aslinya sih net sell walaupun nggak terlalu banyak. Ya BK net sell 114M, CC net sell 74M, cuman yang nampung juga asing yaitu ZP, RX, YU. Walaupun yang jualan nilainya lebih besar. Untuk lokalnya sendiri nggak terlalu mendominasi ya, dan kita lihat sebagian retail keluar, L, YP, ODX ya, tapi sebagian juga masuk. Jadi masih penentuan ini untuk Bank Mandiri apakah minggu ini bisa break di atas 4380, 4390 atau enggak. Ya pantau aja level ya ini 4390-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Semoga bisa breakout sih untuk minggu ini. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN ini yang long short dalam. Setelah kemarin 2 hari itu mencoba break di atas 1245 gagal, hari ini pun juga sebenarnya mencoba break tadi ya, mencoba buat break out tapi juga gagal malah langsung turun. Mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu serakah udah profit, lumayan banyak taking profit di sini dan nggak buru-buru buy karena belum bisa break out ya, mungkin ini kesempatan yang bagus kalau mau masuk lagi di Bank BTN karena lebih dekat ke support ya. Tinggal besok pantau aja ini 1150, semoga nggak sampai jebol. Atau mungkin misal di awal market merah ya pantau level ini. 1150, 1155 ini masih jadi area support kuat untuk BBTN karena 3 hari terakhir minggu ini belum bisa break di atas 1245. Coba kita lihat untuk transaksinya siapa yang distribusi hari ini di saham Bank BTN. Tanggal 22 banyak retail yang masuk ternyata, dan untuk asingnya sebenarnya sebagian masuk sebagian keluar ya. Ini untuk lokalnya YP, XL, CC, Netbuy, XC juga Netbuy, jadi cukup banyak broker retail masuk. Yang keluar ZP versi lokal 13 eman. Ya transaksi hari ini sebenarnya enggak ada yang
distribusi besar-besar banget sih. Jadi mungkin yang udah taking profit bisa dipertimbangkan kalau mau entry buy lagi ya. Kalau mau. Ini lebih dekat ke support soalnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BTN. Semoga aja minggu ini masih nggak jebol di bawah 1150. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini juga turun ya, walaupun nggak dalam banget sih, 3%-an itu hitungannya untuk koin nggak dalam ya. Dan untuk koin sendiri eh masih dijaga ya di atas 2860, semoga aja nggak jebol untuk minggu ini. Soalnya kalau jebol di bawah itu ya potensi ke 2270 itu sangat mungkin karena harga sekarang kan valuasinya nggak murah ya. Dan tinggal ada yang jaga harga atau enggak aja untuk harga saham koin. Kalau jebol ya kemungkinan jaga harganya diturunin lagi kemungkinan. Tinggal pantau aja di awal market karena harga penutupan untuk koin ini kan di area support ya. 2890, 2880 itu area support untuk koin. Kita lihat untuk koin. Tanggal 22 hari ini hitungannya ya sebenarnya malah ada yang nampung ini CC ya 6 EMA dan yang distribusinya juga nggak banyak, malahan ada sedikit akumulasi, cuman emang lagi sepi ini untuk koin. Semoga aja nggak sampai merah ya untuk besok. Kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau uh, trading atau scalping di saham koin ya ini sih di area support ya. Cuman untuk trading aja karena ini volatilitasnya kadang tinggi. Kalau misal besok volumenya bagus ya kemungkinan mantul naik untuk koin. Dan kalau mantul naik ya tinggal disesuaikan aja. Kalau udah cukup lumayan floating profitnya ya diamankan ya. Kalau kita lihat history itu resisten terdekatnya di 3140. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang misal besok bisa mantul naik dan mau taking profit kan. Kalau nggak bisa break di atas 3140 ya mending diamankan aja. Oke, itu untuk saham koin ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam turun, koreksi ya, dan open gap bawah hari ini. Apakah karena harga emasnya yang merah dalam semalam ya? Dan ya udah kita wanti-wanti ya tadi kemarin kalau misal harga emas itu turun ke area support itu ada potensi untuk harga Antam juga ikutan turun. Walaupun untuk fundamentalnya kemungkinan masih aman untuk pendapatan Antam kemungkinan yang tertinggi itu untuk tahun ini ya. Tapi ya ya itu ya harga emas turun itu jadi sentimen negatif. Kadang ya. Untuk Antam hari ini open gap bawah, opennya di 3170, naik mencoba break di atas 3230 gagal dan turun close di 3170. Supportnya di sini sebenarnya hari ini tadi sempat konsolidasi nyentuh support juga nyentuh resist, jadi besok pantau ini aja 3120 ya dan lihat nanti atau malam ini mana untuk harga emas kalau misal makin turun ya ya mungkin ada kemungkinan untuk Antam dalam jangka pendek harga sahamnya bisa ikutan turun. Kalau besok jebol 3130 di awal market tunggu di 3000 kalau mau entry kalau ada tanda-tanda pullback ya. Tapi kalau bisa hijau sih disclaimer yang mau trading atau kayak di Antam ya. Buat patokan ini aja support di 3120 3130 dan resistnya di 3220. Kita lihat untuk transaksinya Antam gimana. Hari ini tanggal 22 untuk Antam sendiri yang buy XL, OD, XI ini yang nampung ya. Jadi banyak teman-teman kita yang ambil buy di Antam ternyata hari ini. Nilainya sih nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Maksudnya dibandingkan yang kemarin-kemarin loh. Dan harga sahamnya turun. Kita lihat rata-rata belinya itu di berapa sih? 3170-an.
ya di harga-harga penutupan ini ya. Jadi kalau besok merah berdoa aja semoga nggak jebol di bawah 3120, tapi kalau jebol ya jangan buru-buru buat average down atau buat buy di Antam ya. Takutnya bisa ke 3000. Ini support selanjutnya misal besok jebol support. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS yang juga ikut koreksi. Dan di area support ya, penutupannya ini di 910. Bisa pantau untuk besok di awal market, siapa tahu bisa langsung hijau kan, berarti itu indikasi buat pullback naik. Tapi ya hati-hati ya, kalau merah itu supportnya dalam banget di 655. Kita lihat apakah disertai distribusi atau enggak untuk BRMS hari ini tanggal 22, hitungannya sih iya ya disertai distribusi, cuman nggak terlalu besar sih dibandingkan asing masuk kemarin-kemarin. Itu hitungannya ya ini distribusi wajar untuk BRMS. Dan sebagian asing masih akum hari ini, AK, BK, RX ini masih buy ya, lumayan banyak juga. Dan untuk lokalnya sendiri yang distribusi paling banyak CC 75M, yang nampung XL, BF, IF. Kalau melihat sebagian asing masih buy sih, semoga aja besok ada yang jaga harga untuk sampai RMS supaya nggak jebol ini 890 ini ya. Oh, ini close-nya kok di sini ya, di 910. Berarti ini harusnya candle-nya hijau. Ya, harusnya candle-nya hijau karena tadi pagi itu open gap bawah dan naik. Ya, artinya ada yang jaga harga ini untuk saham BRMS di atas 890. Harusnya kalau open gap atas kemudian close di atas harga pembukaan itu candle-nya hijau ya. Cuman dari kemarin ya, kadang-kadang untuk saham-saham di Stockbit itu candle-nya nggak seperti biasanya. Ya nggak apa-apa sih, ini hal yang tinggal besok pantau ini aja, semoga nggak jebol ya 880 90 ini. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA ya. Kalau mungkin yang udah takut masuk di Antam karena terlalu tinggi, takut juga di BRMS juga udah terlalu tinggi, mungkin MTKA bisa dijadikan pertimbangan ya, karena harga saham di 2270-an ini kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal itu juga di area bawah loh ya. Dan hari ini malah turun lagi 4%-an. Kita lihat histori support kuatnya di 2210 ya. Bisa dipantau level ini. Kalau misal besok merah ada tanda-tanda pullback mendekati support ya, kalau mau buy sih disclaimer, semoga bisa mantul naik dan target price-nya lumayan tinggi. Kalau untuk swing secara Fibonacci bisa ke 2500-an. Kita lihat untuk transaksinya MTKA hari ini tanggal 22 secara keseluruhan ternyata ya didistribusi sih oleh AK14M, NI 10M, dan yang nabung itu didominasi retail ya, XL, YP, PD, CC, XI, Netbuy. Untuk asingnya Netsell, AK, CC versi asing jualan. Ya cuman karena ini harga sahamnya juga apa ya, belum terlalu tinggi lah, jadi sebenarnya bisa dipertimbangkan ya buat swing kalau misal terjadi tanda-tanda pullback di area supportnya ini 2220. Pantau level ini untuk besok ya, siapa tahu di awal market merah kemudian ada yang jaga harga kan di area sini, yaitu kesempatan yang bagus buat entry buy di MTKA ya. Pantau 2220. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini ngegas 9%-an. Naik ya, trennya masih sideways di harga atas. Jadi untuk PTRO ini kemarin beberapa kali itu mencoba break di atas 7.100, gagal terus, hari ini berhasil ya, dan malah close di 7.500. Dan kita lihat harga sekarang itu nggak rendah di pucuk ya, tapi trennya ini masih sideways, bullish, dan untuk jangka pendeknya sideways.
menengah ya, karena ini dari harga ini 7.600-an, pantau aja 7725. Bisa break di atas itu berarti lanjut bullish untuk PTRO, dan target price-nya ke harga berapa ini? Udah cukup tinggi ya. Harga berapa kira-kira kalau bisa break di atas 7 ribuan tadi? Kita lihat. Ya pantau ini aja dulu ya. Karena ya siapa yang berani masuk di harga sekarang, berarti ya siap-siap buat ini aja sih. Kalau nggak saya prediksi, siap-siap buat antisipasi ya, karena ini kan lagi di pucuk ya, takutnya kalau tiba-tiba longsor gitu. Tapi trennya bullish untuk saham PTRO, cenderung bullish ya. Kalau apalagi kalau misal minggu ini bisa break di atas 7.700 ya, berarti trennya bagus untuk PTRO. Tapi harga sahamnya di pucuk ini, itu yang perlu jadi kewaspadaan ya. Kita lihat PTRO apakah disertai akumulasi. Iya, hari ini tanggal 22 ada MG yang akumulasi 45M, CP, CC, AK ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan masih diakumulasi sih. Asing juga ya, CC, AK, BK, ZP. Jadi asing masih akumulasi di harga atas, lokalnya pun juga ada MG yang masuk cukup banyak. Kalau kita lihat karakter broker yang masuk sih kayaknya ada potensi naik. Ya mungkin ini kalau bisa break di atas 7.700, volumenya bagus, disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek CDIA. Untuk CDIA hari ini nggak terlalu volatile, di sini-sini aja ya. Ya TikTok yang di area support sama resist terdekat, supportnya di 1800-an masihan dan resistnya di 1930. Kita lihat untuk saham CDIA hari ini tanggal 22, hitungannya ini malah didistribusi, hati-hati ZP, AK versi asing jualan ya. Dan untuk lokalnya, retailnya juga sebenarnya keluar loh hari ini XL ya. PTRO naik tinggi, kalau besok hijau ya mudah-mudahan CDA juga bisa break sih. Pantau ini aja 1930 ya, break di atas itu volumenya bagus. Lemar buat teman-teman yang mau follow trend, buy nanti target price-nya di 2100. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham FUTR. Lama nggak kita bahas harga sahamnya ya, saham-saham apa ya? Ini saham-saham gorengan. Mungkin buat teman-teman yang berharap cepat profit banyak ya, profit banyak dalam tanda kutip persentasenya ya, bukan nilainya. Kalau nilainya mau masuk di FUTR dengan duit yang banyak ya itu sama aja bunuh diri. Ya gak bunuh diri apa ya, itu sama aja ya sukarela jadi mangsa. Kita lihat untuk transaksinya FUTR gimana. FUTR kita lihat di sini untuk saham FUTR XL ya masuk paling banyak ya, 8 eman, dan nilai transaksinya paling banyak XL loh. Jadi nggak tahu ini siapa yang scalpingan pakai broker ini. Rata-rata belinya di 771, harga penutupannya di 760. Jadi floating loss ya. 771 di sini. Floating loss cuman nggak terlalu dalam sih. Mungkin buat teman-teman yang hari ini nyangkut, siapa tahu masuk di atas ya. Untuk besok apa ini agak susah teknikalnya ya, karena ya ini candlenya habis di suspend, open gap atas, open gap atas, open gap bawah. Jadi kalau mau buy atau sell itu susah, supaya dapat di harga yang sesuai kita harapkan itu susah. Jadi mungkin yang udah kadung entry ya apa ya, dan patokannya ini ya kalau supportnya di 520, semoga aja nggak sampai jebol di bawah 520 gitu aja. Kalau misal besok merah kan, tapi kalau langsung hijau ya resistnya di 800.
Selanjutnya kita akan cek saham apa ini? WiFi ya. WiFi hari ini koreksi 2,8% setelah kemarin break, hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 3.200. Plus di 3110. Untuk WiFi hari ini tanggal 22, kita lihat PD distribusi ya, 15M, XL juga net sell. Yang nampung asingnya net buy loh, asingnya net buy, lokalnya net sell, retail sebagian masuk, sebagian keluar. Ya untuk besok kalau merah pantau ini, semoga aja bisa mantul naik di area 3040 ya. Melihat hari ini sebagian asing masuk sih, semoga aja ada potensi pullback naik untuk besok. Mungkin skenario-nya seperti ini kalau di awal market merah. Tapi kalau langsung hijau ya resisten terdekat 3.200. Untuk saham WiFi selanjutnya ini kita udah lama nggak kita bahas ya, foto. Hanya kita coba bahas karena ini mendekati harga 50, apakah kesempatan atau jebakan. Nyisir aja ya untuk grafiknya itu nyisir, jadi nggak menarik sebenarnya untuk sekarang. Lihat volumenya gimana, juga nggak terlalu ramai ya. Tapi untuk Goto loh dengan yang pernah jadi market cap yang sangat besar, nilai transaksinya seperti ini untuk sekarang, jadi belum menarik. Nunggu ramai untuk Goto itu ya. Ya sebenarnya kalau sabar di harga sekarang itu kan berarti resikonya cuma di 50 ya. Kalau enggak bisa turun lagi karena kebijakan BEI ya. Kalau dulu sih enak mentok di 50 aman. Ya ini mentok di 50 juga harusnya dengan saham dengan market cap yang besar, harusnya kalau misal tidur di 50 ya nggak lama-lama kan. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau buy karena market cap-nya itu masih lumayan 64 triliun kan. Kalau cuman mengendap di harga 60 kan sayang harusnya. Ya pantau aja 54 harga penutupan ini. Kalau besok merah ya resiko ya kalau tidur di 50. Kalau mau entry juga potensi capital gain-nya sebenarnya lebih besar untuk sekarang. Ya nggak lebih besar juga sih, maksudnya lebih menarik ya. Kalau saya bilang lebih besar nanti tidur di 50 bisa turun lagi ya, sama aja ya. Itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek MTEK. MTEK juga udah lama nggak kita bahas, cuman harga sahamnya di pucuk. MTEK sempat naik gagal break di atas 1.700, turun lagi dan ini mendekati support terdekatnya yang di 1.200. Ya jadi pantau level ini untuk besok kalau merah ya. 1.200 kurang lebih di area situ supportnya. Kalau ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau buy ya. Ini trennya indikasinya udah bullish sih sebenarnya, dan untuk MTEK juga valuasinya udah nggak semurah yang dulu sih ya. Untuk neracanya aman, neraca keuangannya bagus untuk MTEK ini, nggak punya hutang ya. Kita lihat hari ini ada yang distribusi KAZA dan yang masuk didominasi retail. Jadi kayaknya hati-hati kalau besok merah ya. Pantau support 1.200 semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham MTEK ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.